Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu menakjubkan hal baik yang akan menghampiri kamu. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Taurus, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada Three of Cups. Kartu kedua, di sini kita punya Ten of Pentacles. Kartu ketiga, di sini ada Six of Cups. Kartu keempat, di sini kita punya Four of Swords. Kartu kelima, di sini ada The Star. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya King of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The High Priestess. Oke. Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Menakjubkan hal baik yang akan menghampiri kamu. Oke Taurus, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The High Priestess. Di kartu ini menggambarkan bahwa kasih sayang yang kamu tebarkan ataupun kasih yang kamu berikan, perbuatan baik yang kamu lakukan terhadap siapapun selama ini yang ada di lingkunganmu ataupun bagi orang-orang terdekatmu lah, yang akhirnya mengantarkan kamu pada suatu titik di mana kamu merasakan begitu banyak kemudahan. Di suatu titik di mana kamu merasakan begitu banyak kenyamanan dan kebahagiaan. Dan begitu banyaknya kemajuan serta peningkatan karena perjalanan kehidupanmu seolah-olah selalu menemukan jalan-jalan yang mudah, jalan-jalan yang terbaik. Inilah mungkin karena perbuatan baikmu selama ini. Karena kasih sayang yang selalu kamu tebarkan di setiap kamu berkegiatan, di setiap kamu bersosialisasi, di setiap kamu melakukan setiap kegiatanmu sehari-hari. Sehingga banyak lingkungan, banyak orang-orang yang benar-benar merasa bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki kualitas di dalam dirimu yang sangat baik. Mereka selalu menghormati, menghargai, bahkan beberapa di antaranya ingin selalu membantu, ingin selalu mempermudah di setiap apapun kegiatanmu. Dan hal inilah yang akan membuat kamu semakin bersyukur, semakin berterima kasih ya kepada Sang Penciptamu atas apa yang kamu dapati. Lewat doa, lewat ibadah, ataupun lewat dengan mendatangi tempat-tempat ibadahmu masing-masing. Makanya di kartu ini juga menggambarkan ada sisi spiritual, sisi religius yang semakin hari semakin mantap yang kamu lakukan. Nah, mungkin ini juga salah satu faktor kenapa kamu bisa sampai di titik di mana begitu banyak kemudahan, di mana begitu banyak peluang, begitu banyak kesempatan, dan begitu banyak kasih sayang, begitu banyak perhatian dari lingkungan terhadap dirimu. Inilah mungkin situasi yang membuat kamu takjub, keadaan yang membuat kamu benar-benar tidak pernah menyangka. Karena hal-hal baik,
hal-hal hebat selalu menghampiri kehidupanmu akhir-akhir ini. Oke? Inilah mungkin berkah dari kamu ingin selalu memiliki kasih sayang yang tanpa batas. Ingin selalu memperlakukan orang lain dengan sama, yaitu dengan sebaik-baiknya. Dan dengan selalu menjaga attitude, menjaga komunikasi yang tentunya semakin hari akan semakin baik. Maka banyak peningkatan, banyak perubahan, dan juga semakin adanya kenyamanan dan kebahagiaan yang kamu rasakan di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, kartu ini menggambarkan kebahagiaan, ya. Ada rasa yang begitu happy, yang begitu senang, yang begitu bersemangat yang kamu rasakan saat ini atas pencapaianmu, atas apa yang kamu dapati saat ini. Jadi seolah-olah kamu sedang merayakan, ya, sebuah kesuksesan ataupun sedang merayakan hari besar, ya, keagamaan, hari besar daerahmu, begitu ya. Makanya tergambar di kartu ini, kamu seolah-olah sedang, ya, menikmati begitu banyak hidangan-hidangan yang lezat, minuman-minuman yang, ya, bisa dikatakan enak, dan kamu selalu menari, ya, di tengah kebahagiaan itu. Nah, inilah yang menggambarkan kehidupanmu saat ini. Sepertinya apa yang kamu dapati ini, ya, kemajuan, peluang, dan kebahagiaan serta kenyamanan ini. Inilah hal yang membuat kamu benar-benar begitu merasa lega, begitu merasa bangga, ya, sedikit bangga terhadap dirimu atas apa yang kamu dapati ini. Nah, mungkin sebelumnya kamu sulit merasakan keadaan ataupun situasi yang seperti ini. Karena dulunya begitu banyak kegagalan, ya, ada kemunduran-kemunduran, ya, ada kesalahan-kesalahan, ataupun ada lingkungan, ya, yang pada saat itu tidak setuju ataupun tidak sepaham ataupun selalu memandang kamu tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, begitu. Nah, jadi seketika kamu bertemu dengan keadaan yang berbalik, ya, yang semuanya menjadi lebih mudah, yang semuanya menjadi lebih maju dan berkembang, dan seketika itulah ada komitmen, ada keyakinan di dalam dirimu bahwa kamu harus mampu mempertahankan keadaan ini dengan terus menjadi yang terbaik, dengan terus menjaga attitude, menjaga komunikasi, ya, menjaga perlakuanmu agar terus menjadi lebih baik. Sehingga kamu tidak ingin lagi merasakan keadaan yang dulunya pernah kamu lalui, yaitu mungkin keadaan yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, jadi seperti tergambar di bottom of the deck tadi, ya, ada kenyamanan, ada kebahagiaan, ya. Dan ini juga menggambarkan rasa aman, rasa nyaman, rasa damai dan tentram, ya, yang kamu rasakan saat ini. Karena apa? Karena kebutuhanmu, kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Dan ada lingkungan, orang-orang sekitar yang semakin merasa nyaman, semakin menghargai, ya, semakin menghormati dan ingin saling tolong-menolong, ya, terhadap dirimu karena kamu mampu memberikan yang terbaik yang kamu miliki untuk dibagikan. Seperti pemikiran, pengalaman, ya, waktu dan tenaga, bahkan rezeki. Nah, inilah yang membuat kamu seolah-olah benar-benar merasakan kenyamanan di dalam kehidupanmu. Jadi di saat kamu seharian bekerja, seharian berusaha, berbisnis, begitu, ya, di saat sepulangnya kamu di tengah-tengah lingkungan, ya, lingkungan sosial ataupun lingkungan keluargamu, nah, di saat itulah kamu merasa sangat nyaman dan damai. Karena ada perasaan seolah-olah kamu disambut, seolah-olah kamu
begitu dimengerti dan dihargai di tengah-tengah mereka. Jadi ada tempat tersendiri ya bagi mereka kehadiranmu saat ini. Nah, inilah salah satu faktor yang membuat kamu semakin bersemangat dan semakin ingin menjaga agar keadaan ini mampu kamu pertahankan selamanya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, inilah mungkin salah satu hal ataupun salah satu faktor yang membawa kamu sampai ke titik ini, yang membuat kamu menjadi lebih baik, yang membuat kamu ingin selalu meningkatkan kualitas di dalam dirimu. Ya, karena di kartu ini menggambarkan masa lalu, menggambarkan keadaan dan situasimu yang lalu. Dan keadaanmu yang lalulah yang kamu jadikan pelajaran yang berharga, yang kamu kenang sebagai sejarah terindah, ya, sehingga bisa membuat kamu semakin maju, semakin berkembang, dan semakin bisa menjadi yang terbaik, menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, jadi jika tidak ada masa lalu, jika tidak ada situasi yang tidak baik-baik saja, jika tidak ada kegagalan, jika tidak ada kecurangan ya, yang kamu alami di masa lalu, mungkin kamu belum bisa jadi seseorang yang versi terbaik seperti saat ini. Nah, jadi jangan pernah menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi yang lalu. Jadikanlah masa lalu kita sebagai guru terbaik dan sebagai motivasi terbesar untuk bisa lebih baik, untuk bisa lebih maju setiap harinya. Oke, kita lanjut ya. Kartu yang keempat. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, benar saja ya. Ini fase di mana kamu sudah tidak lagi mempermasalahkan ataupun membandingkan permasalahanmu dengan permasalahan orang lain. Kamu sudah tidak lagi membanding-bandingkan apa yang kamu miliki dan apa yang orang lain sudah miliki. Dan kamu mulai bisa tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi menyalahkan takdir, ya, tidak lagi menyalahkan orang-orang yang mungkin dulunya pernah berbuat tidak adil terhadap dirimu. Justru sebaliknya, kamu mulai mampu berfokus terhadap pemikiran, terhadap ide, terhadap gagasan, terhadap solusi dan cara-cara yang jitu, cara-cara yang tepat, agar kamu bisa bangkit, agar kamu bisa keluar dari keadaanmu yang lalu pada saat itu. Jadi sepertinya kamu mulai terbiasa, ya, kamu mulai sadar dan mengerti, ya, bahwa keadaan yang lalu, bahwa kemunduran ataupun kegagalanmu di masa lalu, ya, itulah awal dari langkah pertamamu, karena kamu bisa belajar dari keadaan itu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Star. Nah, benar saja, ya, seperti berbanding lurus dengan kartu-kartu sebelumnya. Ya. Di saat kita belajar banyak dari keadaan yang lalu, di saat kita sudah bisa berdamai dengan keadaan, dan di saat kita sudah mampu berdamai dengan diri sendiri, ya, dan di saat itulah kamu mulai memiliki keyakinan, ya, bahwa harus bisa keluar dari zona nyamanmu, bahwa harus bisa menantang, men-challenge dirimu agar bisa melakukan yang lebih lagi, agar mampu melakukan hal-hal yang di luar kemampuanmu, yang di luar skill dan pengalamanmu. Dengan cara apa? Dengan cara sambil berjalan, kamu sambil belajar. Inilah yang membawa kamu pada suatu perubahan yang sangat baik. Banyak kemajuan, banyak perkembangan potensi yang ada di dalam dirimu. Jadi keyakinan inilah, komitmen yang baik inilah, ya, yang mengantarkan kamu pada suatu harapan, ya, pada suatu kesempatan, pada suatu peluang yang semakin banyak, yang semakin besar. Jadi tinggal kamu manfaatkan, ya, peluang yang mana yang sekiranya lebih pantas ataupun lebih cocok untuk kamu maksimalkan. Oke ya, kita lanjut
ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, jadi kekuatan penuh ya di dalam kehidupanmu saat ini benar-benar ada di tanganmu sendiri. Nah, jadi kamu memiliki kekuatan besar ya terhadap kehidupanmu. Mau kamu bawa ke arah mana? Ya, mau kamu tuju ya arah yang mana begitu ya. Dan tentunya kamu akan mengarahkan kehidupanmu ke arah yang jauh lebih baik, jauh lebih maju dan berkembang setiap harinya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara membuang kebiasaan lama ya. Mengubur dalam-dalam keadaan yang lalu, sejarah masa lalu, tetapi pelajaran yang berharganya kamu ambil gitu ya. Dan kamu mulai bisa berpandangan jauh ke depan ya. Mulai bisa selalu memanfaatkan situasi dan keadaan ya, meskipun sulit tetapi kamu mampu memanfaatkan situasi tersebut. Nah, inilah pengalaman. Inilah potensi yang semakin berkembang yang ada di dalam dirimu. Oke? Jadi saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku. Dan semoga temanku Taurus ya benar-benar akan menemukan situasi yang sangat membuatmu takjub, keadaan yang benar-benar mungkin akan berpihak kepada kamu, di mana hal-hal baik, peristiwa-peristiwa hebat akan segera menghampiri kehidupanmu, tetapi dengan catatan. Terus motivasi diri agar bisa menjadi yang terbaik, dan agar bisa menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.